Shalom, haleluya. Luar biasa, Tuhan baik Tuhan ya. baik. Ya, berapa hari kemarin sih ya, kami baru lagi dalam suatu acara di Zoom. Saya diingatkan gitu kan tentang pengampunan, kemudian bicara tentang bagaimana saya pernah mengalami masa-masa kecewa dan lucunya saya itu marah sama Tuhan. Tuhan dimarahi sama dia. Saya kecewa tapi saya marah sama Tuhan. Saya ingat lagi kemarin itu saya jadi ketawa tapi jadi malu juga sendiri gitu. Tapi bukankah itu sering terjadi sama kita ya? Jadi kita kadang-kadang kita yang mengalami hal itu kita bilang Tuhan kok kayak begini. Tapi perlu kita ingat hari ini mau diingatkan kembali bahwa Tuhan tuh baik. Amen. Tuhan tuh Allah yang setia. Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Dan saya merasakan waktu saya merasa kecewa dan saya marah, Tuhan itu baik. Dia tarik kembali kita, dia tarik kembali saya. Dia curahkan lagi kasihnya dan itu saya merasakan betapa baiknya Tuhan. Dan hari ini kita mau ingat kembali Tuhan tuh baik sekali. Kalau apapun yang sedang kita alami, kekecewaan, kemarahan, apapun, ada kebencian, ada hal-hal yang menghalangi kita bilang Tuhan baik. Karena Tuhan itu memang baik. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam mesbah doa ini. Tuhan, kami mau bersyukur hari ini, kami diingatkan kembali Tuhan itu baik. Apapun yang sedang kami alami, mungkin tidak baik di mata kami, atau mungkin bahkan sangat baik di mata kami. Tapi biarlah kami terus mengingat bahwa kasih Tuhan itu sangat besar, dan bahwa Tuhan itu sangat baik. Malam hari ini Tuhan kami mau datang, kami mau sujud di hadapan-Mu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, jamah kami Tuhan, basuh kami, urapi kami, lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami kembali merasakan Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan itu. Kami mau kembali lagi kami mengatakan kami juga mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau bahkan lebih lagi Tuhan, karena kami tahu betapa lebih besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami mau letakkan semuanya kaki-Mu. Kami mau dengar firman-Mu dan kami mau bawa hidup kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami masuk dalam hadirat. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku
renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan kepada Tuhan Yesus, saudara, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama sembah Tuhan, saudara. Menyenangkan hati-Mu, beri kekuatan Tuhan, beri urapan Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, Engkau Tuhan, Engkau Raja. Kami sembah uramikina nama, shepekira la 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 makarabo, uralala bakina na 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 me. Engkau baik, selamanya Kau baik ya Tuhan. Irala bakara labo, shekira la 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 bakara la la bakara la 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 bakara la la bakara 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 la bakara. Sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, Engkau Tuhan Yesus kami sembah. Naikkan sembahmu bagi Tuhan, saudara. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang kekal, oh Bapa yang baik, Kau Tuhan. Tidak pernah Kau biarkan, tidak pernah Kau tinggalkan, Engkau selalu baik. Kirala bakara la bokere bede 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 la bala la bala la bala la bala. Sikira la bagara 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 la bagara. Sikira la bagara la bagara la bagara la bagara la bagara. Jamaah kami Tuhan dimanapun kami berada, pulihkan kami, urapi kami, buat kami merasakan hadirat-Mu. Rapaka baka baka bakara la baka 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 bakara la bakara la bakara la bakara la bakara la bakara. Sikira da 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 da. La baka 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 bakara la bakara la bakara la bakara la bakara. Hadirat-Mu yang kami rindukan, hadirat-Mu yang kami perlukan. Hadir dan jamah kami, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sikidala baka 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 bakara la bakara la bakara la baka bapa bapa bapa. Sikidala bakara la bakara la bakara la bakara la bakara la bakara la bakara la. Penuhi kami dengan hadirat-Mu,
kehadiran-Mu Tuhan. We enthrone, oh Jesus Lord. Oh Lord, Jesus. Kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan kami hanya dalam-Mu ya Tuhan. Kekuatan kami gereja-Mu hanya dalam-Mu ya Tuhan. Kami berharap hanya kepada-Mu, tidak ada yang lain ya Tuhan. Bahwa kami berjalan bersama-Mu, bahwa kami terbang bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Kepada siapa kami mengadu kalau bukan ke Tuhan? Kepada siapa kami berharap kalau bukan kepada Tuhan? Kepada siapa kami berlindung ya Allah? Kau Bapa yang baik. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ayo saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, amin, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
lagi ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapak, aku mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir mesbah doa malam ini, ya Allah. Kami tahu tantangan selalu ada, ya Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bergumul hari-hari ini dengan banyak hal, Tuhan. Kami tahu kami harusnya berjalan, bergumul bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi bersama dengan roh Tuhan, oleh roh Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa kau jamah setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, ya Bapa. Biar pujian ini menjadi landasan iman kami, bahwa kami berjalan bersama Tuhan. Dan ketika kami berjalan sama Tuhan, Tuhan juga membawa kami terbang tinggi bersama Tuhan. Oh, ralabakasya melampaui badai hidup, melampaui terjangan hidup Tuhan. Bersama dengan kemuliaan-Mu Tuhan, aku berdoa, teguhkan anak-anak Tuhan hari ini. Tuntun anak-anak Tuhan hari ini. Tuntun kami, ya Allah. Biar kami melihat Tuhan memegang Tuhan, sementara Engkau sendiri yang memegang kami, ya Allah. Dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu, ya Allah, aku berdoa. Apakah pekerjaan, ekonomi, keluarga, hubungan Tuhan, dan sakit penyakit hari-hari ini, bahwa kami hanya memandang Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan hanya memandang-Mu Tuhan. Kami akan berjalan dan kami terbang bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan sayap Immanuel, dengan kekuatan sayap Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, jamah anak-anak. Kita nyanyikan sekali lagi nih lagu ini, saudara. Ku kan terbang tinggi dengan iman. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Terbang bersama-Mu, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Semua baik, ya Tuhan, semuanya dalam rencana-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, ya Tuhan. Betapa bangga kami
menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Betapa bangga kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Ya, Terima kasih benar, Tuhan. buat kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Kami mau belajar dari firman Tuhan malam ini. Ya, Urapi setiap kami Tuhan, amin. urapi setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami siap dipulihkan juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku, Shalom. Tuhan itu baik. Amin, Amin. saudara. Kadang-kadang memang keadaan kita lihat tidak seperti yang kita harapkan, tidak Iya. seperti yang kita bahkan doakan. Tapi kita tahu Tuhan itu baik. Amin, Amin. saudara. Amin. Kita mau belajar hari ini mengenai tema kuasa perjanjian. Gitu ya. Ini kami rindu membagikan ini karena kami tahu memang Allah itu Allah perjanjian. Yes, Ya. benar. Allah itu Allah yang berjanji, Allah yang memegang janji itu dan dia juga yang menepatinya dan menggenapinya. Ya, Yes. coba dari awal slide-nya ya kuasa perjanjian. Jadi perjanjian itu apa saudara? Perjanjian itu menetapkan dasar dari suatu hubungan. Jadi janji antara, memang ada janji antara manusia dengan Tuhan, ada janji antara manusia dengan manusia gitu. Saya berdoa hari ini dengan kita mengerti belajar hari ini, kita benar-benar serius mengenai perjanjian. Benar-benar memegang perjanjian dengan serius gitu saudara ya. Perjanjian itu menetapkan dasar dari suatu hubungan. Ya ada syarat-syarat bagi hubungan itu dan juga ada konsekuensi atau akibat kalau syarat itu tidak dipenuhi. Kira-kira gitu saudara ya. Jadi covenant. Tapi kalau bicara mengenai perjanjian atau covenant itu memang bahasanya lebih enak gitu ya. Kalau janji tinggal janji gitu terlalu gampang gitu. Vow, sumpah. Tapi kalau covenant tuh kayaknya seperti marriage covenant gitu saudara. Itu kayaknya Paul gitu ya. Jadi bahasa Indonesia perjanjian, tapi nggak apa-apa. Saudara mohon nangkapnya bahwa perjanjian ini maksud di sini adalah covenant, berith dalam Hebrew teksnya gitu. Perkara sesuatu yang serius gitu saudara ya. Coba next slide. Boleh bantu? Oke. Jadi Allah kita itu Allah yang membuat perjanjian saudara. Dan dia memegang perjanjian dan dia menggenapi perjanjiannya. Dia tidak pernah dusta, dia tidak pernah bohong. Yang dusta dan bapa segala dusta itu adalah setan, saudara ya. Tuhan membuat perjanjian dengan orang-orang tertentu. Jadi sepanjang perjanjian Alkitab, kisah perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Tuhan tuh membuat perjanjian dengan orang-orang, ya. Tolong balikin lagi yang tadi. Oke. Dengan orang tertentu dan perjanjian inilah cara Tuhan mengungkapkan rencana penebusannya. Jadi kalau kita lihat dari Adam, jadi Tuhan tuh bikin perjanjian dengan Adam, bikin perjanjian dengan Nuh, bikin perjanjian dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dan sampai kepada perjanjian baru, saudara. Allah itu Allah perjanjian. Dan dalam perjanjian itu kalau kita pelajari baik-baik, itu ada rencana penebusan. Saudara ya. Dari sampai sekarang gitu ya. Kita tahu itu Allah perjanjian. Dan perjanjian ini alurnya kayak kisah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ya. Jadi kalau kita pelajari God of Covenant, Allah perjanjian itu. Di perjanjian-perjanjian itu alur, ada kisah cerita, saudara. Struktur daripada kisah hubungan antara manusia dengan Allah. Gitu saudara ya. Ulangan 7 ayat 9 berkata begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Dia itu Allah perjanjian. Amin. Dia itu Allah perjanjian, saudara. Jadi kalau kita tahu dia God of Covenant, kita itu apalagi dia adalah firman, gitu ya. Dia firman. Firman itu pada mulanya ada bersama-sama dengan, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah gitu ya. Firman itu menjadi manusia, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus gitu saudara. Berfirman, berjanji gitu.
betapa pentingnya kita sebagai orang percaya harus paham dan harus menghargai yang namanya perjanjian. Benar. Gitu, saudara. Karena gini, nanti kita akan kasih contoh-contoh gitu ya. Iya. Kita hidup harus sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harus hidup dengan semangat perjanjian itu. Amen. Beda dengan kontrak ya saudara. Iya. Gitu. Jadi kalau kontrak itu kayak begini, kontrak itu ya kalau oke dua-dua oke, tapi kalau satu tidak melakukan, ya batal deh gitu kira-kira gitu saudara ya. Tapi dari setiap sisi orang yang bermitra dalam perjanjian itu tidak seperti kontrak. Yeah. Kalau janji saya ucapkan kepada istri saya misalnya, saya berjanji kayak perjanjian nikah kami. Saya berjanji setia, kaya miskin, susah senang, sakit sehat gitu. Sampai maut memisahkan gitu saudara ya. Yeah. Itu harusnya saya yang janji di hadapan dia dan kepada Tuhan. Karena sebenarnya kita tuh berjanji itu kepada Tuhan loh saudara. Yeah. Kita melayani, ini banyak-banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Memang gembala yang mengurapan kita, gembala yang ordain mentabiskan kita mungkin menjadi pendeta, mungkin menjadi hamba Tuhan. Tapi kan janji kita untuk melayani itu bukan sama gembala saya, tapi sama Tuhan. Yes. Gitu. Jadi kalau saya janji nikah, itu it doesn't depend on her performance. Nggak tergantung kepada kinerja istri saya gitu. Yeah. Tapi saya janji, saya harus tepat karena di hadapan Tuhan. Demikian juga pelayanan gitu. Kita pelayanan juga gitu kan. Kita janji sama Tuhan. Jadi nggak tergantung akan tingkah laku dari teman pelayanan kita gitu. Betul. Kira-kira. Yes. Saya akan tetap melayani dia bagaimanapun. Kira-kira gitu saudara ya. Coba next slide. Ya, ini jadi tadi saya bilang perjanjian versus kontrak. Beda saudara gitu. Dalam sebuah kontrak, faktor yang menentukan adalah kinerja dari mitra lainnya. Tapi kalau perjanjian itu tergantung oleh apa yang kita janjikan. Jadi mungkin yang kita belajar di hari ini, kalau nanti lupa apapun yang kita sampaikan hari ini saudara ya, kita itu harus mengerti bahwa dalam melakukan segala sesuatu, seperti Allah kita itu punya janji. Kita harus berjanji. Dan ketika kita berjanji, ya juga kita harus hati-hati. Karena janji kita itu yang kita ucapkan, itu tergantung oleh omongan kita. Kira-kira gitu ya. Ya. Coba kita next slide. Ya, contohnya ini ya, kalau Tuhan itu Allah perjanjian. Kita baca di sini ya, di Kejadian 17 ayat 4. Tuhan, kata Tuhan ya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kepada Abraham. Kepada Abraham ya. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Adalah ia akan menjadi bapa banyak bangsa melalui Ishak. Nah, jadi ini perjanjian dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Abraham dan Sarah menjadi tidak sabar. Nah, kemudian bertindak sendiri. Jadi istilahnya mereka lihat nih kan Tuhan janji katanya. Nah, kita harus berusaha juga dong, kata Abraham sama Sarah. Kata Sarah, iya nih tapi enggak Sarah ya gitu ya. Kata Sarah, tuh lihat ada saya mau bantu nih, katanya bantu Tuhan deh. Emang nih wanita-wanita ya. Sarah kasih ide. Sarah kasih ide. Tapi Abraham kayak dicucuk hidung. Waktu Sarah kasih ide, Abraham tidak bertindak apa-apa. Abraham mengikuti kata Sarah ya. Sehingga akhirnya Abraham memperanakan seorang anak dari pelayannya. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia udah ada Ismail ya. Itu kan sebenarnya Abraham dan Sarah tidak mengikuti perjanjian karena Tuhan menyatakan perjanjian itu kepada Abraham melalui Sarah ya, karena Sarah adalah istrinya. Tapi mereka tidak menepati, tidak melakukan, tidak memegang janji Tuhan, tidak sabar. Tapi walaupun begitu, itu tidak mengubah kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya. Yes. Tuhan tetap setia, walaupun mereka melakukan kesalahan, nggak langsung plus, hilang gitu kan, nggak. Tapi Tuhan atau tetap. janjinya dibatalkan nggak? Waktu janjinya tidak dibatalkan, Tuhan tidak mengubah janjinya. Tuhan terus berjalan bersama Abraham dan memberikan anak yang dijanjikannya. Ishak. Tetap
tetap Tuhan berikan. Dan Tuhan memenuhi janjinya bukan karena Abraham melakukan yang seharusnya ia lakukan. Namun karena Tuhan telah mengatakan apa yang akan dia lakukan. Ketika perjanjian dibuat. Ya, ketika luar biasa perjanjiannya Tuhan itu, kita ya. Tuhan itu luar biasa. Ya, memang. tetap dia pegang janjinya gitu. Ya, Tuhan tidak mengingkari janjinya walaupun kita sebagai partner mitranya dalam perjanjiannya mengingkarinya. Tapi Tuhan tetap memenuhi janjinya. Nah, ini kita akan bahas nih ya beberapa sebagai contoh aja gitu bahwa ini lebih refleksi lah, lebih refleksi kepada hidup kita gitu. Ini sebenarnya applicable, bisa diterapkan bukan hanya dalam pelayanan saja, tapi banyak hal gitu ya. Pernikahan gitu ya, suami istri, hubungan kita orang tua dan anak. Ketika kita punya tugas di kantor, bekerja gitu. Kita tuh harus mempunyai spirit of covenant gitu ya. Yang menurut saya kalau ini kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang Alkitab bilang menjadi berkat. Yang Alkitab bilang ketika Yusuf itu semua yang dikerjakannya berhasil. Ya, dia bukan mempunyai mentalitas orang yang terkorban gitu ya, orang yang dizolimi gitu. Tapi dia memiliki spirit perjanjian itu, bukan spirit kontrak gitu. Coba satu persatu contoh, kita mencontohkan ini saudara ya. Coba next slide. Sebelumnya. Oke, kesempatan dan keharusan gitu. Jadi kalau covenant itu, ini contoh misalnya saya dengan anak atau dengan istri atau dengan teman gitu ya. Oh, katanya kalau ulang tahun itu kayaknya harus ngucapin selamat, harus kasih hadiah gitu. Jadi sifatnya kayaknya terpaksa gitu. Karena memang tertulis dalam kontrak. Tapi kalau covenant itu berbeda. Dia mencari kesempatan kapan dia mau memberkati. Begitu tahu, oh dia mau ulang tahun, ayo kita ke sana. Gitu ya. Jadi seperti mencari alasan untuk memberkati. Kenapa? Karena pengen gitu saudara. Beda gitu. Jadi kalau kita berpasangan suami istri, kita itu melakukannya itu karena kita keluar dari sayang, keluar dari cinta, bukan terpaksa gitu. Betul. Ketika kita melayani, kita tahu tugas kita A, tugas rekan pelayanan B gitu ya. Tapi karena kita mungkin sudah beres kerjaan kita lihat teman mungkin dia kerjaannya belum selesai. Gua harus tolong nih namanya teman pelayanan. Enggak gitu. Aku pengen bantu gitu saudara. Beda. Nah ini kelihatannya di luar sama, tapi di dalam itu beda. Spiritnya beda. It's like driven by love. Karena kayak didorong oleh rasa sayang, rasa kasih. Karena kita punya janji. Janji mulut kita kepada Tuhan. Kita melakukan yang terbaik. Itu yang pertama kira-kira contoh. Yang kedua, mungkin ini menjadi refleksi kita semua ya. Next slide. Personal dan non-personal gitu. Kalau orang yang punya spirit perjanjian karena dia janji, saya berjanji dalam pernikahan saya berjanji dalam pelayanan saya, memang diurapi oleh gembala, diurapi oleh atasan saya, atau dalam bekerja, saya nanti kontrak untuk bekerja gitu ya. Ketika saya harus melakukan sesuatu, saya melakukan itu dengan spirit bahwa itu adalah tanggung jawab saya. Seluruh keberadaan saya berikan di situ, saudara. Bukan sekedar waktu, bukan sekedar skills yang saya berikan, tapi orang-orang yang kita layani, mereka merasakan bahwa kita memberikan diri kita. Anak-anak kita ketika mereka, Pak ada performance di sini, performance di sana, Papa datang dong gitu, masa nggak pernah datang. Nah ketika kita datang, kita memberikan seluruhnya diri kita. Bukan hanya hadir di situ, tapi masih ngerjain kerjaan penuh dengan message dan segala. Tapi kita memberikan diri kita gitu. All, semuanya. Kadang-kadang kan ke saudara, waktu kita punya teman, punya anak, punya keluarga, punya pasangan yang lagi bersedih gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu melakukan apa-apa. Kita cuma harus duduk di sebelahnya aja gitu. Merasakan apa yang dia rasakan gitu. Is personal gitu ya. Orang ngerasa kok kalau kita hanya sekedar hubungan kontrak sama dia, kewajiban, enggak. Tapi kita ngerasakan kalau orang datang karena mereka memang tahu bahwa kita mempunyai hubungan dengan mereka. Yang next slide.
Yang ketiga, saudara, adalah bicara covenant dengan, ini mungkin saudara lebih mengerti ya, kita semua udah ngerti ini kali. Kontrak dan covenant itu bicara mengenai conditional sama unconditional. Kalau saya punya hubungan gitu ya, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang lain. Kalau conditional tuh, kalau kontrak itu begini, saudara ya. Kalau aku lakukan gitu ya, kira-kira bagaimana reaksinya dia nanti? Gak usah gitu ya. Nanti kalau aku begini, jadi kayak ada syarat-syarat gitu. Tapi kalau kita bicara unconditional, bicara covenant gitu, is 100%. Meskipun dia tidak minta maaf, aku sudah mengampuni dia. Kira-kira gitu, saudara ya. Meskipun misalnya saya melayani nih, nggak dihargai pun pelayanan saya akan tetap melayani 100%. Meskipun gitu, saudara, covenant janji. Bahkan misalnya atasan saya tidak menghargai apa yang saya kerjakan, tapi ini kan tanggung jawab saya sebagai pekerja di kantor ini, saya berikan yang terbaik. Biarpun orang tidak menghargai gitu, kira-kira, saudara. Unconditional. Anak-anak kita yang sudah punya anak gitu, saudara. Kadang-kadang kita kan mungkin ada yang stres, anak remaja gitu, macam-macam gitu ya. Aku tetap mengasihi dia. Sekalipun mungkin dia tidak mau menghargai, menghormati apa yang kulakukan. Apalagi remaja, memang kan mereka lagi bergumul, akil balik, masa-masa pancaroba gitu, saudara ya, gitu ya. Tapi disitulah buktinya kita. Pertama, dengan kita melakukan ini, sebelum ke poin berikut nanti istri saya lanjutkan, kita itu menjadi orang yang hidup dengan tenang, lega, karena kita sudah melakukan yang benar. Kita tahu itu. Dan kita belajar untuk merendahkan hati. Ego kita nggak kita pupuk-pupuk gitu, saudara ya. Karena kita punya spirit perjanjian itu. Karena kita anak-anak Allah. Karena kita orang-orang yang tahu Tuhan sendiri yang maha kuasa, maha perkasa gitu ya. Yang sering kali kita cuekin, yang sering kali kita langgar perintahnya, tetap mengasihi, tetap kasih kesempatan berkali-kali buat kita. Itulah covenant-nya Tuhan yang dia berikan dalam Yesus Kristus yang mati bagi saudara dan saya. Haleluya. Next, ada masih banyak saudara ya mengenai contoh. Next slide. Contoh dari covenant dan kontrak yang selanjutnya ini adalah kesetiaan atau manfaat. Kalau di kontrak itu biasanya kita pakai manfaat ya, kita mikirin manfaatnya. Gue dapat apa nih? Dapat apa ya gitu ya. Maksudnya kalau saya melakukan ini saya dapat apa? Misalnya kita, saya tadi keingatnya gini, kalau misalnya kita menjaga orang tua kita, terus kita mikirnya, kalau gue jaga, nanti anak gue juga bakalan jaga gue gitu kan mikirnya. Itu kan mikirin manfaat ya. Jadi kayaknya melakukannya dengan ada faktor keuntungan gitu loh. Padahal kan kita harus melakukannya dengan kesetiaan. Karena mau memberikan yang terbaik. Kalau kita melayani orang tua kita menjaga orang tua kita. Itu karena kita mengasihi. Karena kita memberikan yang terbaik. Mungkin karena kita ingat Tuhan juga udah mengasihi kita, memberikan orang tua yang baik. Jadi kita melakukannya dengan kesetiaan. Itu spirit covenant. Kesetiaan itu memberikan yang terbaik. Kepada dalam pelayanan, dalam pekerjaan juga memberikannya yang terbaik. Bukan cari lihat, nah aku mau ngerjain segini aja kayak tadi ya. Nggak hitung-hitungan Cuma nggak cuman gitu aja ya, segitu aja orang saya dibayarnya cuma buat itu, kayaknya sesuai job desk. Iya, sesuai job desk aja gitu. Nggak mau keluar dari gitu. sana, manfaatnya di situ. Iya. Ya jangan punya spirit seperti itu, karena itu adalah spirit of contract ya. Yang selanjutnya adalah poinnya adalah percaya atau curiga. Kalau kontrak itu kita suka curiga. Curiganya tuh artinya gini, kalau saya udah lakuin bagian saya, dia lakukan nggak ya? Ya masih hitung-hitungan juga sih ya hitungnya ya gitu. Jadi kalau saya udah ini saya misalnya sebagai seorang istri nanti gitu. Nanti dikasih bonus nggak ya kalau dilakukan gitu ya. Sebagai seorang istri saya udah ngerjain tugas rumah gitu ya. Nanti suami saya mau ngasih tambahan nggak ya? Emang kontrak emang gitu ya, kasih tambahan. Ini saya katanya harus setia ini. Dia setia nggak? Nah gitu ya. Kita harus punya spirit percaya. Maksudnya percaya itu kita ya tahu bahwa kita mau melakukan bagian kita. Tahu nggak, Tuhan tuh percaya loh sama kita. Betul. Waktu kita berbuat dosa nih, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni ya, ampuni gitu ya. Terus dia akan ampuni, saudara, kata firman Tuhan.
Walaupun dia tahu nanti Padahal dia tahu kita akan berdosa berdosa lagi. gitu ya. Dia kayak kasih kepercayaan. Ya, Bahkan dikasih kepercayaan pelayanan, kasih dikasih percayaan berkat. walaupun kan? kita kadang-kadang Walaupun ngawur kita, ya. Iya, dan tetap Tuhan percaya. Itu spirit of covenant ya. Yang selanjutnya adalah relasional dan bisnis. Jadi kalau kontrak itu kita semuanya ya hitung-hitungan lagi Hitungan ya. lagi, bisnis. Jadi apa resikonya ya? Nanti kalau saya ngelakuin ada resikonya nggak ya gitu ya? Saya bisa kena apa gitu ya? Apakah merugikan Nanti saya? habis duit saya, waktu saya habis gitu Iya. ya. Mau nolong dia, aduh nanti saya Mau pergi ke acara anak-anak, nanti kerjaan saya rugi nih. Ya, itu spiritnya kontrak tuh. Tapi kita kalau harusnya relasi kita akan memberikan gitu yang terbaik. Pengorbanan ya. Pengorbanan gitu ya. Kita apapun resikonya gitu. Kalau misalnya saya memang udah janji sama anak gitu ya, udah janji mau pergi gitu ke acara sekolah, resikonya ya mungkin saya membatalkan acara yang lainnya gitu, ada Iya, resikonya. Apapun yang terjadi saya nggak pikirin bicara resikonya. hubungan. Hubungan ya, hubungan. bicara hubungannya. Selanjutnya Next slide. Ini pengorbanan dan kompromi. ya, pengorbanan dan kompromi. Kompromi itu bicara begini, saudara. Kesannya sih ideal ya, kesannya profesional. Kompromi dong. Aku jalan setengah, kamu lakukan setengah, aku lakukan setengah. 50-50 ya. 50-50 gitu ya. Ya, in some sense oke lah untuk kesepakatan dalam hal lain gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai hubungan, kita kepada Tuhan, Tuhan kepada kita kepada pasangan, kita dalam pelayanan gitu ya. Semuanya itu adalah pengorbanan sebenarnya. Saudara. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi kalau bicara hubungan suami istri, dia tidak melakukan bagian dia pun, it's okay, I will give 100%. Yes, Gitu. I give it all ya. I give it all. Gitu. Ya. Walaupun kita tahu job deskripsi kita di kantor A gitu ya, orang lain B gitu. Kadang-kadang supaya timnya berhasil, departemennya berhasil. Kadang-kadang kita melihat mana yang perlu dikerjakan kan saudara. Bahkan kita melakukan yang di luar job description kita. Sehingga supaya apa? Supaya sama-sama berhasil. Itulah covenant. Ya. Justru kalau kita bilang begini, ini bagianku, itu bagianmu. Nggak berhasil urusanmu. Tapi kan departemennya jadinya Sama-sama nggak berhasil. sama-sama nggak berhasil. Gereja juga begitu gitu ya. Yes. Kita tahu bagian kita A, bagian sana B gitu. Kadang-kadang kalau saya lihat memang yang bekerja itu dia baik di kantor gereja, orang-orang yang itu juga gitu. lu lagi gitu. Kenapa? Karena mereka memang dipercayakan perkara kecil dilakukan sehingga dia dikasih tanggung jawab lebih besar, sehingga kayaknya dia ngelakuin semua gitu. Kadang-kadang bodoh amat sih lu ngerjain semua gitu. Enggak, dia enggak bodoh. Dia orang yang dipakai Tuhan, dipercayakan lebih lagi karena dia punya spirit apa? Aku punya tanggung jawab, spirit pengorbanan, covenant, bukan kompromi gitu ya. Next, dua lagi nih. Yang berikutnya adalah bicara permanen dan sementara. Tentu kalau kontrak selesai, kita nggak ada lagi hubungan. Tapi bicara covenant perjanjian tuh nggak ada selesainya, saudara. Apalagi pernikahan gitu ya, nggak ada selesainya gitu. Itu nggak ada selesainya. Selamanya gitu, saudara ya. Jadi hubungan dengan anak juga gitu ya, dengan keluarga, dengan teman-teman pelayanan. Itu bicara mengenai spirit atau semangat perjanjian itu permanen gitu. Yes. Walaupun urusan kita yang kita kerjakan mungkin selesai, tapi dalam kita berhubungan, dalam kita saling mendukung, mungkin dalam hal mendoakan paling penting itu nggak akan selesai, saudara. Permanen sampai selamanya. Benar. Dan yang terakhir, next slide, yaitu bicara mengenai mentality, attitude. Victor attitude and victim attitude. Orang yang Victor mempunyai spirit perjanjian itu, Victor itu pemenang, saudara ya. Kalau kita mempunyai spirit pemenang itu, bukan spirit orang yang korban selalu. Gua gini, gara-gara pendeta gua kayak gini nih. Gua nggak mau lagi pelayanan, gara-gara teman gua giniin. Itu victim attitude, saudara. Yeah. Gua selingkuh karena istri gua selingkuh juga, gitu. Itu orang yang reaktif terhadap keadaan yang jelek, terus memutuskan memilih yang jelek, memilihkan tidak ikut firman Tuhan, gitu. Yeah. Ngapain gua kerja di situ? Semuanya nggak ada yang mau kerja kok. Akhirnya hancur semua, saudara gitu. Tapi kalau spirit perjanjian, aku di sini bekerja, aku tanda
tanda tangan kontrak dengan perusahaanku, tanggung jawabku kepada Tuhan untuk melakukan bagianku, aku lakukan yang terbaik meskipun orang lain temanku tidak melakukannya. Meskipun misalnya aku melayani juga gitu, dan orang lain teman pelayanan tidak melakukan bagiannya sehingga aku harus bekerja lebih berat, is okay. Aku tidak mau gara-gara perbuatan dia yang salah, aku menjadi ikut-ikutan melakukan yang salah. Itu namanya victor attitude, saudara. Karena apa? Karena punya spirit perjanjian. Orang yang tahu Allahnya Allah perjanjian, dia juga menjadi manusia, anak Allah perjanjian, dia akan hidup seperti itu. Ngomong sih gampang ini, saudara ya. Tapi saya tahu, kalau kita berjalan bersama Tuhan dan kami melewatinya, bagaimana kita mungkin dengan air mata, mungkin dengan erangan, tapi kita memilih tetap melakukan yang benar, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Benar. Nah, ini mirip dengan next slide, ini mirip dengan kita bicara mengenai pernikahan nanti, saudara. Ini memasuki hubungan perjanjiannya, kalau kita lihat tadi semuanya itu tuh berarti kematian bagi kehidupan independen. Jadi kita udah nggak, kalau kita masuk dalam perjanjian itu kayak kalau bicara pernikahan 2 menjadi 1. Jadi bukan aku lagi. Jadi dalam perjanjian apapun, kayak tadi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, jadi bukan mikirnya diri sendiri lagi. Kita hidup nggak untuk diri sendiri lagi, kita bukan. Tapi buat kami, buat semua, bersama-sama. Apa yang masuk dalam perjanjian itu, apalagi dengan Tuhan. Jadi masuk dalam perjanjian itu menyatukan kekuatan. Perjanjian itu menyatukan kekuatan. You fight for me and I fight for you. Itu yang harus kita miliki, spirit yang satu ini. Bayangkan kalau setiap suami istri seperti ini, saudara. Udah pasti nggak bertengkar lagi, saudara ya. Bertengkarnya nggak bertikai gitu ya. Anak-anak juga melihat sesuatu gitu ya. Mereka belajar satu perjuangan, saudara. Karena pernikahan itu bukan hanya masalah menjadi bahagia. Itu bukan hanya masalah menjadi kita punya pernikahan yang indah itu, karena bicara lagi pernikahan itu masuk satu perjanjian untuk memberkati. Kita dibentuk menjadi semakin lebih seperti Kristus untuk memberkati. Itulah tujuan pernikahan sebenarnya. Tapi itu tipu muslihat iblis sih sebenarnya. Dia itu membuat kita fokus sama diri kita. Kita jadinya cari. Jadi akhirnya apa? Kita nggak bisa jadi berkat. Justru kalau kita melangkah keluar dari comfort zone, keluar dari ketidaknyamanan kita, keluar daripada mungkin kita punya masalah sendiri. Semua orang punya masalah gitu ya. Nggak ada yang nggak punya masalah, saudara. Itu saya bisa yakin, 1000%. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Semua punya masalah. Tapi ketika kita melangkah keluar gitu ya, dari keegoan kita, kita mulai berjalan dalam keinginannya Tuhan. Kita itu diciptakan Tuhan itu untuk diselamatkan dan bersama dengan Tuhan, tapi kita inilah tubuh Kristus. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Gerejanya harus bersatu. Anggota tubuh itu harus bersatu supaya berfungsi dengan baik. You fight for me, I'll fight for you. Keluarga, baik juga dalam pelayanan. Unity itu menjadi ciri khasnya Tuhan. Kira-kira gitu. Next slide. Nah, ini juga bicara mengenai pernikahan ya. Jadi ini sesuatu hal yang kita mau sampaikan juga, karena memang institusi yang pertama Tuhan bentuk itu adalah pernikahan gitu kira-kira, saudara ya. Dan Tuhan tuh ngomong kepada laki-laki, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ini rebuke atau teguran kepada orang Israel ya. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Berit, perjanjian itu, covenant. Inilah kata covenant di Maleakhi 2 ayat 14, inilah disebut dari hanya beberapa kata itu disebut di sinilah salah satunya, saudara, seperjanjianmu. Yang wanita juga yang meninggalkan teman hidup masa mudamu dan melupakan perjanjian Allahnya. Ini bicara mengenai pernikahan, itu janji kita kepada Tuhan. Saya mengucapkan janji nikah gitu ya. Coba next slide. Next slide ini contoh aja mengenai janji nikah gitu ya. Gitu. Jadi saya berjanji untuk mengasihi dan setia, untuk sehat dan sakit, kaya dan miskin sampai maut memisahkan. Itu janji gitu. Yang saya ucapkan kepada pasangan, tapi di hadapan Tuhan. Jadi janji saya itu diikat kepada dia dan kepada Tuhan. Jadi janji saya kepada Tuhan, saudara.
Tidak tergantung kepada pasangan apa yang dia Ya. lakukan. Nah kalau kontrak contohnya begini, saya berjanji mengasihi bla 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 bla, menyediakan selama gitu ya. Selama engkau ada selamanya mengasihi nggak? dan menyediakan, kan sepanjang kamu Sepanjang mengasihiku, kamu mengasihi. menyediakan kebutuhanku dan setia kepada. Lucu Ada juga syaratnya. sih. Lucu juga sih kadang-kadang kalau misalnya kita bilang gitu ya, seorang laki-laki sama wanita bilang begitu. Kita kan kadang bilang, aku percaya nggak nanti dia akan setia nggak sama aku, dia akan baik nggak sama aku gitu ya. Tapi kan nggak ada seorang laki-laki bilang begini sama seorang wanita, atau seorang wanita bilang sama laki-laki, lah tunggu dulu deh, aku buktikan dulu 10 tahun ini atau 20 tahun ini, kamu bakalan baik nggak sama aku, bakalan setia nggak sama aku, bakalan aku lihat dulu dong, aku kan mesti bukti nih gitu ya, mesti bukti nih 10, 20, 30 tahun nih kamu baik, baru nanti kita nikah. Nggak akan ada yang mau nikahin gitu ya, nunggu 30 tahun gitu ya. Tapi kita mengambil langkah iman dan kita berjanji kepada Tuhan dan kepada pasangan kita. Benar. Next slide. Contoh mengenai covenant ini yang paling cocok memang pernikahan, saudara. Kenapa? Pernikahan itu bicara janji kepada Tuhan dan semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin dekat kita kepada pasangan kita. Iya, betul. Caranya seperti itu. Nah, itulah kekuatannya pernikahan ya. Perjanjian itu menjadi kekuatan karena diikat oleh Yesus itu ya, diikat oleh Tuhan. Yes. Sehingga waktu istilahnya kalau salah satu menjauh, ini nggak akan lepas. Dia mau jauh dari istrinya, tapi Tuhan masih narik di situ. Itulah yang akan menjadi kekuatan dalam pernikahan itu. Makanya kalau sama-sama semakin mendekat sama Tuhan, haleluya. wah itu jadi kesatuan yang luar biasa. Jadi kayak 3 in 1 ya. 3 in 1 kayak Tritunggal jadinya ya, 2 menjadi 1. Tapi pernikahan ini adalah suatu perjanjian, next slide, bukan satu kontrak ya saudara ya. Nah, ada orang yang bilang begini, yang nanya sama saya gitu ya, yang ujung-ujungnya sih mencari excuse untuk akhirnya nikah lagi gitu ya. Karena ada ayatnya, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong tuh, gak boleh cerai kecuali karena zina, Matius 19 gitu. Karena zina gitu ya. Oke, saya komentarin saudara ya. Pertama nih, zaman waktu itu kalau ketahuan zina diapain? Dibunuh. Mau seperti itu? Gitu. Yang kedua, di Matius, Tuhan Yesus ngomong juga, Matius 5, 27, 28 kalau nggak salah. Kalau engkau memandang seorang wanita, dan sekarang seorang pria, demikian dalam hatimu engkau sudah berzina. Nah itu mau diceraikan. Udah berzina itu juga tuh. Ya kalau itu berlaku saudara ya, mungkin istri saya sudah berhak menceraikan saya berkali-kali saudara, atas dosa saya di situ saudara. Tapi kalau kita baca itu, Tuhan Yesus ngomong kata zinanya itu dalam Greek teksnya porneo. Harusnya percabulan. Zina gitu ya saudara ya. Kenapa? Karena in the Jewish tradition, tradisi Yahudi kalau mau menikah itu, memang dia kayak ada 2 stage. Nah ini gambaran juga mengenai keselamatan dan nanti kita rapture saudara. Indah sekali sebenarnya. Jadi kalau laki-laki orang Yahudi itu mau nikah, udah cocok nih, ini keluarga laki-laki datang ke keluarga wanita. Terus mereka kayak lamaran, kayak mau lakukan tunangan lah gitu. Mereka kan minum anggur sama-sama, menyatakan oke, kalian bertunangan gitu. Nah saat mereka bertunangan itu mereka sudah disebut suami istri. Tapi mereka belum melakukan hubungan. Kemudian setelah acara itu yang disebut dengan tunangan itu, mereka akan pulang, yang pasukan laki-lakinya. Nah papanya akan mempersiapkan. Jadi itu gambaran kita ditunangkan bersama Kristus, percaya sama Kristus, tunangkan. Makanya kita melakukan perjamuan kudus tuh setiap bulan tuh saudara ya. Mereka pulang, dan nanti kapan mempelainya akan dijemput itu tergantung bapak mempelai laki-laki. Dia siapkan rumah, siapkan macam. Begitu bapaknya merasa anaknya udah siap nih, ini yang Jewish benar-benar ancient lah ya. Itu mereka akan suruh, dia akan bilang sama anaknya, ayo sekarang jemput mempelaimu, kamu udah siap. Itu gambaran Allah Bapa itu yang tahu kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang, rapture kita kedua kali. Terus mereka akan menjemput, dan kadang-kadang mempelai wanitanya nggak tahu mau dijemput gitu. Makanya terus siap sedia, kayak kita mempelai gereja siap sedia kedatangan kedua kalinya Allah gitu. Itu Yesus Kristus Tuhan. Nah begitu dijemput akan dibawa dalam arak-arakan, mereka akan berpesta kira-kira sampai 7 hari, baru setelah 7 hari baru mereka akan masuk ke dalam
hubungan konsumsi pernikahan itu. Hubungan suami istri gitu, saudara. Yang seperti kita nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita rapture, kemudian kita menghadiri apa? Perkawinan anak domba. Itu sebenarnya indah sekali, saudara ya. Perjanjian gitu. Nah, makanya Yusuf dan Maria disebut suami istri, tapi mereka belum melakukan hubungan. Dan Yusuf berkehendak untuk menceraikan Maria karena dia hamil dari Roh Kudus. Mereka sudah suami istri, Alkitab mengatakan, saudara. Nah, di masa dari tunangan sampai menikah, sebelum menikah inilah, itu yang dimaksud boleh tadi bercerai, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Jadi kalau pengertian mengenai pernikahan itu, it's supposed to be till death do us apart. Itu sampai maut memisahkan itu. Itulah perjanjian. Dan yang keempat, kalaupun misalnya pasangan kita melakukan kesalahan, di mana kasih kita? Kalau pasangan kita baik-baik semuanya, honky-dory semua, kita sayang sama dia, it makes sense. Orang nggak percaya Tuhan aja melakukan itu. Tapi kita dalam Kristus, masa sih kita nggak mau mengampuni? Masa sih? Aku tahu tidak gampang, aku tahu itu tidak mudah. Tapi kan kita memang orang-orang yang berlandaskan kepada kekuatan oleh Tuhan. Perjanjian, saudara. Kalau kita hidup dengan kuasa perjanjian, saya yakin kita semakin hari dibentuk semakin seperti Kristus. Dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Last slide terakhir. Ini statement dari kami, saudara ya. Berdua bersama-sama bahwa janji kami, apapun yang terjadi atasku dan sekelilingku, aku akan memilih untuk tetap percaya dan melakukan yang benar. Ayo saudara ya, kita hari ini belajar bahwa apapun yang terjadi, victor mentality, mentalitas pemenang itu, bilang begini, apapun yang terjadi aku tetap pilih Tuhan, aku tetap melakukan yang benar. Godaan boleh datang, hambatan boleh datang, aku tetap melakukan yang benar. Kita akan nyanyikan lagu ini sebelum kita doa, saudara ya. Ku tak akan menyerah. Haleluya. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Amin. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
rencana. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan hari ini. Tuhan ajar kami melewati apapun yang kami lewati. Kami tetap pegang firman-Mu. Kami tetap pegang Tuhan. Kami memiliki mentaliti seorang pemenang Tuhan. Mentalitas seorang pemenang. Bukan seorang yang dizolimi, dikorbankan Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang selalu melakukan yang benar apapun yang terjadi. Kalau bagian kami harus kami lakukan lebih banyak lagi, is okay Tuhan. Kalau kami harus lebih berkorban lagi. Tapi supaya keluarga kami, gereja kami, kantor kami, bisnis kami semakin diberkati. Kami akan lakukan Tuhan. Kami lakukan karena itu tanggung jawab. Kami mau setia dalam perkara yang kecil. Kami mau setia dalam setiap perkara yang Tuhan berikan Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu. Kami mau lakukan yang terbaik Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ikut mesbah Tuhan. Mesbah doa pada malam ini Tuhan. Berkati setiap suami-suami, setiap istri-istri Tuhan berkati. Tuntun dalam segala pekerjaan, tuntun dalam segala bisnis usaha Tuhan. Tuhan ajari kami. Kami mengingat Tuhan. Kami berjanji kepada Tuhan dan kami tepati ya Allah. Kami berjanji kepada pasangan kami tepati Tuhan. Kami berjanji kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami. Kami berjanji dalam pelayanan kami Tuhan. Kami melakukan karena kami lihat Tuhan. Karena kami mau terus bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Terima kasih. Berkati Tuhan. Terobosan-terobosan baru terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Mama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan acara malam hari ini Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Organ-organ tubuh yang rusak Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi malam hari ini. Kami berdoa juga untuk ekonomi Tuhan. Dari setiap orang anak-anak Tuhan, Tuhan pulihkan juga Tuhan. Dari pekerjaan, bisnis usaha Tuhan berkati Tuhan. Bukakan jalan-jalan Tuhan, bukakan berkat-berkat-Mu Tuhan, tercurah dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua anak-anak Tuhan yang bersekolah, Tuhan yang kuliah Tuhan, berkati Tuhan, Kau yang berikan hikmat, kepintaran Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga demi keluarga Tuhan, untuk hubungan suami dan istri, untuk hubungan orang tua dengan anak Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk ada kecanduan, keterikatan dilepaskan dalam nama Yesus. Hubungan-hubungan yang tidak benar dilepaskan dalam nama Yesus. Ada keterikatan akan narkoba dilepaskan dalam nama Yesus. Keterikatan terhadap mabuk-mabukan Tuhan kami lepaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang menghalangi untuk hubungan dalam keluarga ini dipulihkan. Kami berdoa dilepaskan dalam nama Yesus. Dan biarlah kami berdoa damai sejahtera turun atas keluarga demi keluarga dan keluarga dipulihkan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari saudaraku, buka hatimu dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang senantiasa intim dengan Allah Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai saudara, bahkan semua orang-orang yang Kau kasihi kini sampai Yesus menyebut kita Dewan Awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai mesbah doa berikut. Amin. Oke.